di Nagari Kota Melintang, salah satu pun PJM Pak Wali itu ada 3 sasaran yang betul-betul kami kejar itu. Ada pengembangan kawasan desa wisata, yang kedua pengembangan nagari digital, yang terakhir terbuka informasi publik. Kenapa kami kembangkan yang ini? Kita sebutkan alasannya dulu ya Pak. Alasan yang pertama, kenapa kami kembangkan nagari digital? Akses nagari kami ke ibu kota itu lebih kurang 57 kilo Pak. 57 kilo kalau kita tempuh dengan kendaraan oleh masyarakat biasa, itu menghabiskan waktu 3 jam pulang pergi. 3 jam pulang pergi dengan kos yang mereka keluarkan rata-rata kalau masyarakat kami datang ke Pariaman itu bisa 150.000 biayanya. Nah, artinya untuk menyebut layanan yang ada di Pariaman sekarang sudah kami tumpangkan melalui anjungan digital cukup di Nagari saja. Satu, kami memotong jarak, memangkas sistem beroperasi dengan layanan Nagari digital. Itu yang tentang Nagari digital. Alasan kenapa kami kembangkan kawasan wisata, desa wisata, kami Nagari paling ujung Pak. Secara psikologis kami lebih dekat ke Agam. Nah, agar karena Nagari paling ujung, paling jauh, agar masyarakat bisa datang, masyarakat kota datang ke tempat kami, tentu ada sesuatu yang wah yang perlu kita kembangkan. Kebetulan potensi kita ada, makanya kami kembangkan potensi desa digital. Yang ketiga, kenapa kami kembangkan keterbukaan informasi publik? Selama ini kita Bang, orang kalau kita posisikan diri kita masyarakat, orang selalu melihat pemerintahan itu tabu Bang. Orang mengira orang pemerintah itu orang-orang serius, orang-orang yang pakai kumis. Ketika untuk bertanya pun dia sungkan kalau bertanya dengan Pak Wali. Sekarang kami buat pemerintahan itu seperti lebih humanis, lebih dekat. Bahkan untuk anak-anak pun kami sediakan tempat bermain. Jadi mulai dari dini anak-anak sudah terbiasa dengan pemerintahan. Nah, dengan keterbukaan informasi publik tadi kami berharap pemerintahan ini milik kita bersama. Nah, ini yang kami minta respon dari baik itu Pak Agus Kuncoro dari Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan dan Pak Insinyur Sukandar tentang sedikit testimoninya tentang apa yang sudah kami kerjakan dan apa yang akan kami kerjakan ke depannya ini. Mungkin dimulai oleh Pak Agus dulu Pak. Terima kasih Pak Wali Nagari 3 Aur Malintang ya, di Kabupaten Padang Pariaman. Jadi tadi kita sudah ke lapangan, khususnya melihat daerah desa wisata dan nanti pengembangan desa digital. Artinya tadi sekilas apa yang disampaikan teman-teman dari baik Wali Nagari maupun sekretaris dan beberapa penggiat tentang desa wisata. Ini sebenarnya prospeknya sudah cukup mendunia. Jadi sudah sampai pada taraf bisa dijual di kalangan luar Kabupaten Padang Pariaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena konsep dari masing-masing personil, masing-masing aparat yang ada di Nagari 3 Toto Aur Malintang ini semuanya sudah pada posisi yang melek pada pada IT. Jadi sebenarnya ini tinggal mengembangkan saja, dan paling tidak pemerintah daerah kabupaten ini hanya mendorong untuk pengembangan lebih lanjut, karena mengingat jarak dengan kabupaten juga 57 km cukup jauh. Jadi sebenarnya seharusnya kabupaten hanya mendorong, mengawasi, kemudian memberikan satu kebijakan yang memihak pada nagari ini. Sekilas tadi saya masuk di kantor nagari ini, memang saya agak terkesima. Pertama, ini memang bukan seperti kantor, dan tadi disampaikan Pak Wali Nagari, Pak Sekretaris Wali Nagari agar humanis, tapi memang humanis benar di sini. Jadi konsep ini sebagian memang sama dengan konsep yang sudah saya rubah di tingkat kementerian. Contohnya di belakang ini kita sudah kemarin kita paparan di tingkat eselon 1 sudah menggunakan seperti ini. Jadi masing-masing penanggung jawab kegiatan itu dia harus punya moto, apa yang harus mereka kerjakan. Jadi sudah tidak saatnya lagi kita memberikan satu pengarahan-pengarahan, satu ceramah-ceramah
yang pada prinsipnya kita sendiri sebenarnya nggak terlalu paham dan mereka lebih paham. Makanya hubungan antara pimpinan bawahan dan masyarakat maupun penggiat yang lain itu jangan seperti bos dan anak buah. Kita anggap ini sebagai mitra, sebagai tim yang nanti bisa bekerja bersama-sama. Nah, ini yang saya lihat di Nagari ini. Ini sudah saya lihat, meskipun pada prinsipnya masih ada kendala yang terkait dengan malah bukan di dalam internal Nagari ini. Dengan pihak kabupaten mungkin masih banyak yang harus didudukkan ya. Komunikasinya. Jadi komunikasikan. Tapi meskipun di sini belum ada yang datang ataupun mungkin waktu itu istirahat dan sebagainya, bisa melihat di situ. Ini sangat informatif. Kemudian yang kedua selanjutnya tadi disampaikan ada taman bermain anak. Ini sungguh konsep yang di luar teori yang ada, out of the book, gitu kan. Nah, ini yang dicari sekarang seperti ini. Jadi kalau kita konsepnya para pemimpin ini hanya istilahnya konvensional, ini saya yakin orang tidak akan merasa bahwa ini ada perubahan. Sebenarnya kan ini sepele dan saya yakin biaya pun tidak terlalu mahal. Saya yakin itu. Karena cuma kita mengemas saja bagaimana ini secara informatif bisa disampaikan. Apalagi sekarang teknologi sudah canggih. Jadi kalau dulu mungkin orang beli HP Android itu susah. Sekarang siapapun bisa beli. Bahkan anak remaja pun bisa beli dengan Android. Saya lihat nggak ada sekarang anak SMP yang HP-nya bukan Android. Meskipun mereknya beda, itu nggak menjadi masalah. Yang kedua, yang ketiga, saya lihat di dalam SDM struktur di sini, ini sekilas juga sudah menguasai masing-masing bidang. Nah, ini manajerial dari Pak Nagari, Pak Wali Nagari ini, saya pikir itu yang menjadi leadership-nya yang bisa mengemban, menyatukan dan sekaligus memberikan satu keleluasan kepada aparat di bawahnya. Jadi saya lihat tadi juga beberapa personil juga sudah mempunyai kemampuan untuk menyampaikan, menjelaskan kepada siapapun. Dan ini bukan hanya di internal tapi di eksternal, termasuk penggiat, pendamping dan sebagainya. Ini sungguh menjadi referensi mungkin dari saya pribadi untuk bisa disampaikan ke beberapa kabupaten yang nanti seandainya saya melihat di satu kabupaten ada yang sangat masih di bawah rata-rata, ini kan bisa menjadi cerita bagi saya pribadi kan. Terus yang terakhir di sini saya pikir juga manajemen SDM-nya ini juga sudah bisa mengakselerasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.